Sebelum mulai videonya, jangan lupa kalian like video ini, dan subscribe channel ini, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Halo adik-adik semua, jumpa kembali dengan saya, tentunya dalam video pembelajaran yang dapat berguna bagi kalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk akar, yang di dalamnya nanti kita akan pelajari tentang operasi pada bentuk akar dan menyederhanakan bentuk akar. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Saya awali dengan mengingatkan kalian tentang jenis-jenis bilangan. Ada yang masih ingat tentang jenis-jenis bilangan yang pernah kita pelajari? Ya, kalian pasti mengenal yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bila di depan angka 1 ini ada angka 0, maka jadilah bilangan cacah. Nah, kita mengenal bilangan cacah. Jadi bilangan asli ini bagian dari bilangan cacah. Nah, apabila di depan angka 0 ada lagi bilangan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, maka kita mengenal dengan istilah bilangan bulat. Bilangan bulat kita kenal dengan ada istilah bilangan bulat negatif dari 0 ke kiri, kemudian ada bilangan bulat negatif 0 ke kanan. Nah, setelah bilangan bulat, kita mengenal ada istilah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan catatan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi seperti ini, misalkan 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4. Dan apabila kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk desimal, maka nanti angkanya akan berhenti. Misalkan 1 per 2 itu 0,5. 1 per 3 adalah 0,33, dan seterusnya. Demikian dengan akar 16 ini termasuk bilangan rasional. Kenapa? Karena akar 16 itu hasilnya 4. 4 bisa dibuat dalam bentuk A per B, yaitu 4 per 1. Jadi semua yang di dalam kotak ini, asli, bilangan cacah, bilangan bulat, itu termasuk ke dalamnya bilangan rasional. Kemudian ada lagi bilangan yang tidak rasional, atau yang kita kenal dengan istilah bilangan irasional. Bilangan irasional pastinya yang berlawanan dengan bilangan rasional. Kalau tadi bilangan rasional itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, nah kalau yang bilangan irasional berarti bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi contohnya seperti ini, akar 2 sama dengan 1,41421, ini terus tidak berhenti. Akar 3, akar 5, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan dengan bilangan irasional. Gabungan dari bilangan rasional dengan bilangan irasional, inilah yang kita kenal dengan bilangan real. Sebenarnya ada lagi, nanti ada bilangan imajiner, kemudian ada lagi bilangan kompleks. Tapi yang kita bahas cukup sampai sini, sampai bilangan real. Nah, kenapa ini kita awali dari jenis-jenis bilangan? Karena nanti kita akan membahas bentuk akar itu adalah bentuk dalam bilangan irasional. Sehingga kalian harus paham dulu tentang jenis-jenis bilangan. Nah, sekarang kita mulai dalam bentuk akar. Bentuk akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya termasuk bilangan irasional. Nah, bilangan irasional. Dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Jadi bentuk akar dengan bilangan berpangkat ada hubungannya. Artinya bisa dikatakan sebagai inverse-nya. Tadi dikatakan
termasuk bilangan irasional. Nah, coba perhatikan. Saya akan menuliskan bentuk-bentuk akar seperti ini. Akar 2, akar 4, akar 5, akar 6, akar 7, akar 8. Manakah di antara 6 tulisan ini yang tidak termasuk bentuk akar? Karena bentuk akar itu tadi harus termasuk dalam bilangan irasional. Nah, manakah dari 6 ini yang termasuk bilangan rasional? Jawabannya yang betul, yang akar 4. Akar 4 ini adalah bukan irasional, justru malah rasional. Kenapa? Karena akar 4 itu hasilnya adalah 2, dan 2 bisa dibentuk atau bisa dinyatakan dalam pecahan A per B, dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian yang berikutnya, bentuk akar juga digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Saya kasih contoh, misalkan ada pangkat A dipangkatkan M per N. Nah, ini bisa diubah ke dalam bentuk akar seperti ini. Jadi bilangan pokoknya A tetap jadi bilangan pokok di dalam sini. Pangkat M yang di atas atau pangkat pecahan ini yang pembilang, N-nya yang penyebut. Nah, di sini posisi yang M ada di sini, yang N juga ada di sini. Dengan catatan apabila N-nya akar pangkat 2, di sininya tidak ditulis. Karena akar pangkat 2 seperti ini, akar 5, ini akar pangkat 2, ini 2-nya tidak ditulis. Contohnya misalkan ada 2 pangkat 3 per 2. Nah, kalau 2 pangkat 3 per 2 ini akan dijadikan dalam bentuk akar, maka tulisannya seperti ini. Akar dari 2 pangkat 3, ininya akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Nah, ini kalau diteruskan nanti menjadi akar 8. Jadi akar 8 itu adalah sama saja dengan bentuk pangkat 2 pangkat 3 per 2. Nah, bahasan selanjutnya yaitu operasi pada bentuk akar. Yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini penjumlahan, pengurangan sama saja. Jadi ini saya contohkan dalam bentuk penjumlahan. Pengurangan pun sama. Apabila ada bentuk penjumlahan seperti ini, M akar A ditambah N akar A, M dan N-nya nanti ini bilangan, ada bilangannya, sama dengan ini kalau dihitung M ditambah N, jadi M ditambah N akar A. Dengan catatan ini berlaku bila yang di dalam akar itu adalah sama. Dalam hal ini di sini adalah A. Jadi kalau dalam bilangan misalkan ini akar 2, ini akar 2 baru bisa dijumlahkan. Apabila akarnya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan seperti ini. Contohnya, misalkan saya punya bilangan 3 akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 3. Nah, coba perhatikan, di sini ada 2 bentuk akar, ada yang akar 2, ada yang akar 3. Nah, akar 2 di sini dengan akar 2 ini baru bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena yang di dalam akarnya sama, ya, sejenis. Sehingga kita jumlahkan seperti di sini, M tambah N jadi 3, di sini ada 1, 3 tambah 1 akar 2 ditambah akar 3. Nah, akar 3 kenapa tidak digabungkan, tidak dihitung seperti yang akar 2? Karena akar 2 dengan akar 3 itu berbeda, tidak sejenis, sehingga tidak bisa digabung. Nah, 3 tambah 1 hasilnya 4 akar 2 ditambah akar 3. Jadi bentuk paling sederhananya seperti ini. Akar 2 dengan akar 3 tidak dijumlahkan. Baik, selanjutnya perkalian. Nah, di dalam perkalian, misalkan kita mengenal bilangan M akar A dikali N akar B.
Nah, ini sama saja dengan perkalian ini koefisien kalau di dalam aljabar. Di depan tulisan angka di depan ini dikalikan M kali N, yang di luar akar maksudnya M kali N, kemudian yang di dalam akar tinggal dikalikan saja. Jadi tidak ada istilah harus sama mau beda, ini bisa dilakukan perkalian seperti ini. Contohnya, misalkan kita punya bilangan 3 akar 2 dikali akar 3. Di sini ada 3, di sini ada 1. M, N, 3 kali 1. A, B, akar 2 kali akar 3. Digabung, dikalikan. 3 kali 1 hasilnya 3, akar 2 kali 3 hasilnya akar 6. Maka bentuk paling sederhananya adalah seperti ini. Baik. Yang selanjutnya adalah tentang pembagian. Nah, di dalam pembagian, misalkan saya punya bilangan akar, bentuk akar A dibagi dengan akar B. Nah, bentuk seperti ini bisa diubah menjadi A per B di dalam akar. Jadi tinggal dihitung akarnya, disatukan seperti ini. Contohnya, saya punya akar 200 dibagi dengan akar 200. Ini kan tidak ada akarnya. Akar 2 juga tidak ada akarnya. Nah, ini dengan menggunakan konsep pembagian dalam bentuk akar, maka ini bisa digabung cara perhitungannya. 200 dibagi 2. Hasilnya adalah akar 100. Akar 100 itu adalah 10. Demikian penjelasan tentang operasi aljabar pada bentuk akar. Selanjutnya kita bahas tentang menyederhanakan bentuk akar. Sebelum ke contoh, dalam menyederhanakan bentuk akar, kita membutuhkan yang namanya bilangan kuadrat. Ada yang masih ingat bilangan kuadrat itu apa saja? Ya, bilangan kuadrat adalah bilangan hasil pengkuadratan dari bilangan asli. Contohnya yaitu 1, 4, ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Nah, bilangan kuadrat ini sangat membantu dalam proses menyederhanakan bentuk akar. Contohnya, misalkan saya punya akar 8. Akar 8 ini bisa disederhanakan lagi. Nah, caranya perhatikan. Akar 8 kita buat menjadi perkalian 2 akar seperti ini. Nah, kita tinggal menuliskan berapa kali berapa yang hasilnya adalah 8. Tetapi catatannya salah satunya harus menggunakan bilangan kuadrat. Contoh, misalkan saya coba cari misalkan berapa kali, bahkan banyak 1 kali 8, 4 kali 2, ya. Nah, saya caranya misalkan seperti ini, saya kasih contoh. Akar 8 itu kan antara 4 dengan 9 di sini ya, kira-kira. Kemudian kita bergerak ke sebelah kiri. 8 bisa nggak dibagi 4 gitu. 8 bisa nggak dibagi 4? Kalau bisa, maka kita tulis di sini adalah 4. Nah, 8 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya akar 4 kan ada nilainya, yaitu 2. Sehingga akar 8 itu bentuk sederhananya adalah 2 akar 2. Contoh lain, akar 75. Nah, sama, akar 75 kita ubah ke dalam bentuk perkalian dari 2 akar. Nah, caranya bisa melihat seperti tadi. 75 itu posisinya antara 49 sama 81. 75 bisa nggak dibagi 49? Oh, nggak bisa. 75 bisa nggak dibagi 36? Nggak bisa juga. 75 bisa nggak dibagi 25? Bisa, ya. Jadi 75 bisa dibagi 25. Dapatnya adalah 3. Nah,
Jadi untuk menuliskan angka di sini caranya seperti tadi yang saya praktekkan. Akar 25 itu sendiri adalah 5. Jadi akar 75 itu sama saja dengan 5 akar 3. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita perdalam materi ini melalui contoh soal. Contoh soal yang pertama. Bentuk sederhana dari akar 12 ditambah akar 27. Nah, berarti kita harus mengubah bentuk penyederhanaan ini ke dalam perkalian 2 akar. Ini juga sama, ke dalam perkalian 2 akar. Coba pembahasannya adalah, ini kalau misalkan kita masih harus membutuhkan ini, bisa. Akar 12. Akar 12 itu berarti adanya di sini. Dia nggak bisa dibagi 9, tapi bisanya dibagi 4. Makanya akar 12 itu diubah menjadi akar 4 kali akar 3. Kemudian akar 27. 27 kan di sini antara 25 dengan 36. 27 nggak bisa dibagi 25, nggak bisa dibagi 16, tapi bisanya dibagi 9. Maka ditulisnya 927 dibagi 9, hasilnya 3. Akar 4 sendiri adalah 2. Jadi akar 12 itu sama saja 2 akar 3. Dan akar 9 sama saja dengan 3. Jadi akar 27 adalah 3 akar 3. Nah, selanjutnya karena di dalam akarnya sama, maka ini termasuk yang sejenis, sehingga kita bisa menjumlahkannya. 2 ditambah 3 hasilnya 5 dan akar 3, jadi 5 akar 3. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Nah, ini lebih besar lagi bilangannya. Bentuk sederhana dari 4 akar 32 dikurang akar 50 ditambah 2 akar 24. Ini satu-satu kita harus ubah ke dalam perkalian bentuk akar. Nah, coba kita lihat. Kita masih memerlukan bilangan kuadratnya. Ya, ini saya tuliskan. Baik, sekarang kita lihat. 4 akar 32. Nah, 4-nya biarkan ditulis di sini 4. Kemudian akar 32 kita ubah menjadi 2 perkalian dari 2 akar. Nah, 32 kalau mau melihat bantuan di sini, maka tinggal posisinya ada di antara 25 dan 36. 32 nggak bisa dibagi 25, tapi bisa dibagi 16. Maka di sini saya tuliskan 16. 32 dibagi 16 hasilnya 2. Jadi 4 akar 32 itu saya tuliskan 4 kali akar 16 dikali akar 2. Kemudian akar 50. Akar 50 itu perkalian dari 25 50 bagi 25 adalah 2. 25 dikali 2 hasilnya 50. Kemudian ditambah, ini 2-nya ditulis di depannya. Kemudian 24 tapi yang perkaliannya harus menggunakan bilangan kuadratis. 24 itu banyak, 2 kali 12. 2 kali 12, 2 dengan 12 bukan bilangan kuadratis. 3 kali 8 bukan bilangan kuadratis. Ada yang perkalian yang menghasilkan 24 itu adalah 4 kali 6. Nah, 4 kali 6 ini hasilnya 24. Maka yang kita pilih adalah 4 dengan 6. Nah, sekarang kita lihat akar 16 sendiri adalah 4. Kita tuliskan hanya mengubah ini aja. Kemudian yang akar 25 adalah 5. Yang akar 4 adalah 2. Lalu kita kalikan. 4 kali 4 adalah 16. Nanti 16 akar 2. Ini 5 akar 2. Ini 2 kali 2, 4, berarti 4 akar 6. Nah, seperti ini. Kemudian, coba diperhatikan. Apakah di dalam akarnya sama semua? Oh, ternyata beda. Akar 6 berbeda. Yang sama adalah akar
2. Maka yang akar 2 ini 16 akar 2 dikurang 5 akar 2 ini masih bisa disederhanakan. Jadi tinggal 16 dikurangi 5 adalah 11. Jadi 11 akar 2 ditambah 4 akar 6. Baik, contoh berikutnya. Contoh ketiga. Ini tentang perkalian. Ada bilangan 2 akar 5, bentuk sederhana dari 2 akar 5 dikali 4 akar 10. Pembahasannya, kita tinggal kalikan saja yang di luar akar dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Jadi 2 kali 4 hasilnya 8, 5 kali 10 hasilnya 50. Jadi tulisannya seperti ini. 2 kali 4, 5 kali 10 hasilnya 8 akar 50. Nah sekarang apakah akar 50 ini sudah bentuk yang paling sederhana? Ternyata tidak. Akar 50 masih bisa dibagi dengan bilangan kuadrat, yaitu 25. Jadi akar 50 kita ubah menjadi perkalian 2 akar, yaitu 25 kali 2. Setelah itu ini 8-nya turun, kemudian akar 25 adalah 5. Jadi tulisannya 8 kali 5 kali akar 2. 8 kali 5 adalah 40. Jadi tinggal 40 akar 2. Cukup jelas ya? Sekarang contoh yang tentang pembagian. Bentuk sederhana dari 2 akar 6 dikali 3 akar 5 dikali akar 10 dibagi 3 akar 3. Nah, di atas ada bentuk perkalian. Kemudian ada juga pembagiannya ini. Nah, sama seperti pada contoh sebelumnya, pada yang perkalian tinggal yang angka di luar akar dikalikan, kemudian yang di dalam akar juga dikalikan. Pembahasannya seperti ini. Nah, 2 kali 3, 6. Akar 6, akar 5, akar 10. Ini 6 kali 5 kali 10. Dibagi 3 akar 3. Selanjutnya, 6 kali 5, 30 kali 10 berarti akar 300. Nah, ini 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Ini akar 300, ini akar 3. Nah, selanjutnya akar 300 dengan akar 3 ini bisa dibagi. 300 dibagi 3 hasilnya akar 100. Jadi 2 akar 100. Akar 100 sendiri adalah 10. Jadi hasil akhirnya adalah 2 kali 10, 20. Atau dengan cara yang lain, misalkan ada alternatif cara penyelesaian seperti ini. Coba diperhatikan antara atas dengan yang bawah. Kalau ada bilangan yang sama, biasanya kita tinggal coret atau bilangan yang bisa dibagi. Kita tinggal coret. Contoh misalnya di sini. Di sini ada angka 3 nih, di bawah angka 3. Maka 3 dengan 3 ini kita bagi. Makanya kita coret. Mana lagi yang bisa dibagi 3 nih? 6 bisa nih, 5 nggak bisa, 10 nggak bisa, tapi yang bisa adalah 6 nih. Akar 6 dibagi akar 3, kita coret. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya, ini yang 2, yang belum dicoret 2, saya tulis sini. Kemudian, hasil dari akar 6 dibagi akar 3 adalah akar 2, saya tulis di sini. 2, kemudian 5 tulis sini, 10 tulis sini. 2 kali 5, 10 kali 10 adalah 100, jadi 2 akar 100. Akar 100 ada 10, jadi 2 kali 10 hasilnya 20. Silahkan, nanti kalian bisa menggunakan cara yang mana, sama saja pada prinsipnya adalah kita menggunakan konsep perkalian pada bentuk akar dan pembagian pada bentuk akar. Demikian penjelasan saya tentang konsep pada bentuk akar yang meliputi operasi aljabar pada bentuk akar dan menyederhanakan bentuk akar.
Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya.